Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Saya temukan kabar gembira teman-teman. Pertandingan spektakuler pembukaan Budapest Gambit. Kalian pasti jarang mengenal ataupun melihat langkah ini. Tetapi ini sangat rekomendasi teman-teman. Karena apa? Banyak langkah jebakan yang tercipta di awal. Jika lawan terpancing dengan jebakan itu, maka kalian akan menang. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Adler memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Grzegorowski, kuda F6. Putih, pion C4. Dan hitam. Jelas teman-teman. Di sini Budapest Gambit, langkah hitam pasti pion E5. Ada dua langkah kemungkinan yang bisa dilakukan oleh putih apabila dia menolak Budapest Gambit. Kita pelajari. Yang pertama, putih pion D5. Hitam menempatkan gajah ke C5. Putih biasanya penempatan gajah ke G5 mengepin posisi menteri. Tetapi langsung dipukul pion dengan gajah. Dibalas dengan raja, langkah hitam selanjutnya kuda skak. Raja mundur kembali ke E1. Menteri pukul gajah. Jelas teman-teman. Putih menaikkan kudanya ke F3. Menteri menempatkan ke E3 dan Menteri putih bergeser untuk menyediakan ruang bagi raja, tetapi di sini ada pion E4 mengancam kuda. Kuda dipukul mundur ke D2. Dan sekarang posisi menteri skak dan raja bergeser. Kembali teman-teman, kuda mengambil skak dan raja bergeser. Tidak memakan menteri teman-teman, tetapi mematikan raja. Hanya bisa ditutup oleh menteri dan dipukul kembali oleh menteri skakmat. Itulah salah satu. Sebelum kita melanjutkan permainan, saya memberikan perandaian kepada teman-teman agar bisa mempraktekkan saat bermain nanti jika ada peluang. Yang kedua teman-teman, apabila menolak ataupun Budapest Gambit ditolak, putih bisa menaikkan pion E3, maka lakukan ini, pukul pion dengan pion. Dan apabila putih membalas pion tersebut, teman-teman, keluarkan gajahnya dan skak. Di sini ditutup oleh kuda. Lakukan rokade sayap raja. Berikutnya, apabila putih pengembangan kuda ke F3. Jelas teman-teman, benteng skak. Tidak memberikan hak untuk rokade. Bila ditutup dengan gajah, double dengan menteri. Di sini kondisi melakukan rokade sayap raja. Langsung saja pukul gajahnya teman-teman. Karena setelah pion pukul gajah, menteri akan pukul gajah yang tidak terkawal lagi oleh kuda. Jelas, hitam menang. 1 perwira. Dilanjutkan, pasti hitam menang mutlak. Kita kembali ke partai aslinya. Adler mengetahui hal itu, maka dia tidak bisa menolak Budapest Gambit. Dia memukul pion dengan pion. Langkah Grzegorowski, penempatan kuda ke G4, dan putih kuda ke F3. Hitam, penempatan gajah ke C5, mengancam pion lemah yang ada di F2. Tetapi teman-teman, coba kita pelajari sebelum kita melanjutkan ke partai asli. Penempatan kuda ke C6 mengancam posisi pion yang ada di E5. Apabila ini dilindungi oleh gajah, maka penempatan gajah tempo skak, dan ini bisa kita ambil keuntungan pergerakan kuda yang menutup teman-teman. Langsung tempatkan menteri ke E7, mengancam pion kembali. Dan putih melakukan ancaman kepada gajah. Pukul pionnya dengan kuda. Selanjutnya, dengan kondisi seperti ini, apabila putih tergoda memukul gajah, maka rajanya mati konyol. Jelas, teman-teman? Itu salah satu cara sebelum kita melanjut. Ada peluang untuk kuda ke C6. Tetapi
Zamoyski tidak mengambil langkah itu. Dia penempatan gajah ke C5, mengancam pion yang ada di F2. Apa langkah Adler? Jelas menutupnya dengan pion. Membuka diagonal juga kepada gajah petak hitamnya. Di sini, Zamoyski penempatan kuda ke C6 mengancam pion. Kondisi seperti ini, menteri yang menjaganya. Inilah yang diciptakan oleh Adler. Dan balasan dari Geza, langsung menempatkan menterinya ke E7 menjaga gajah dan memperbarui serangan kepada pion E5. Maka dari itu, putih. Kuda ke C3. Jelas, hitam pukul pion dengan kuda. Gajah ditempatkan ke E2, persiapan untuk rokade sayap raja. Dan putih melakukan pion D6, menjaga gajah dan menjaga kuda. Dan kita coba melakukan perumpamaan apabila putih terburu-buru melakukan rokade sayap raja, maka gajah penempatan ke E6 dan mengancam menteri mundur, lalu pion menyerangnya ke F5, menteri mundur kembali ke C2. Di sini jelas teman-teman, tempo skak dan pertukaran perwira terjadi, hitam pasti pukul pion yang ada di C4. Kondisi seperti ini, hitam unggul 1 pion. Hal sederhana, tetapi jika dilanjutkan, keunggulan bagi hitam. Maka dari itu, Adler tidak terburu-buru untuk melakukan rokade sayap raja, penempatan kuda ke E4. Ini yang dilakukannya. Balasan dari Geza tetap menempatkan gajah ke E6. Menteri dipukul mundur ke D1. Tempo skak oleh gajah ditutup oleh gajah. Di sini ada problem ataupun pelajaran penting setelah hitam rokade sayap menteri dan putih. Dengan kondisi seperti ini, apabila terburu-buru juga teman-teman, rokade sayap raja, maka pertukaran perwira dipersilahkan. Tempo untuk memainkan gajah mengancam benteng dan gajah pukul gajah, lalu gajah pukul benteng. Permainan berlanjut. Apabila gajah pukul pion dan pion pukul gajah, inilah yang akan terjadi teman-teman. Hitam unggul kualitas perwira. Jelas. Dilanjutkan? Yaps. Seperti ini kondisinya teman-teman. Hitam sangat aman. Unggul kualitas perwira. Kita kembali ke partai asli. Nah, di sini posisi putih tidak melakukan rokade sayap raja, tetapi langsung memukul gajah. Apa yang dilakukan oleh Zamoyski? Memukulnya dengan kuda. Dan balasan dari putih, penempatan menteri ke B3. Penyederhanaan terus dilakukan oleh Zamoyski. Setelah itu terjadi, lihat teman-teman. Pion D5 mengancam kuda. Dan ini tidak bisa dipukul oleh pion teman-teman. Apabila ini terjadi, maka gajah pukul pion dan kuda akan tewas. Karena waktu bersamaan mengancam menteri. Kondisi seperti ini, Zamoyski memundurkan kuda ke D2. Berikutnya, pion pukul pion, mengancam menteri. Dan di sini ada juga pelajaran penting. Apabila menteri menempatkan diri ke A4, maka hitam, pion A5, agar menjaga pertahanan tetap kokoh. Putih pasti menjaga kudanya, karena kuda terancam. Jika penempatan benteng ke D1, maka tempatkan kuda tempo skak, raja naik ke E2, dan kuda pukul pion, mengancam menteri dan benteng. Langsung saja pukul bentengnya dengan kuda. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, jelas hitam unggul kualitas perwira. Maka dari itu Adler mengetahui ini. Jika itu terjadi, maka pertandingan tidak berimbang. Dia langsung pukul pion dengan kuda, tidak melarikan menterinya. Selanjutnya, Zamoyski. Langkah brilian, kalian bisa post videonya dan merubah semuanya teman-teman. Yaps, selamat bagi kalian yang menebak benteng penempatan ke D3. Adler melangkahkan menterinya ke A4 dan gajah pukul kuda. Adler belum menyerah, dia masih melanjutkan permainan. Memukul pion yang ada di A7. Tetapi, setelah Zamoyski, penempatan kuda ke C2 dan game over. Permainan berakhir. Apabila dilanjutkan, raja coba naik ke E2, maka
Mundurkan saja bentengnya, tempo skak. Apabila dengan kondisi seperti ini, raja bergeser ke F1. Jelas, penempatan benteng ke D1 karena ancaman skak 2 kali, membuat raja putih tak berdaya. Ambil pelajaran penting ya teman-teman, saya sudah melakukan analisis pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan terima kasih dari kalian, hanya perlu subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.